Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini, hari yang terbaik, di mana Tuhan memberikan bagi kita waktu untuk kembali kita akan sama-sama merenungkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita untuk kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu besar dalam setiap hidup kita, pertolongan perlindungannya dan kuasa di dunia ini tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dia Bapa yang selalu peduli dan mengasihi setiap hidup saya dan saudara. Karena itu angkat hatimu kepada Tuhan, biar firman-Nya memenuhi setiap hati dan pikiran kita. Haleluya, terima kasih Bapa. Besar sungguh setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu
terbaik di dalam hidup kami. Hari depan yang indah Engkau sediakan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu di dalam setiap hidup kami, Bapa. Malam hari ini kami bersama seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada yang mengikuti renungan malam ini. Kami membawa setiap hati kami membawa hidup kami, keberadaan kami kepada Tuhan. Bapa, mari kembali isi setiap bejana hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami terus haus dan rindu akan setiap perkataan-Mu, Tuhan. Kami minta biar pengurapan Tuhan terus hadir di tengah-tengah hidup kami. Pengurapan-Mu, Tuhan, itu membuat kami untuk terus tinggal di dalam kekudusan-Mu, menyatu dan mengerti, memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap pribadi kami, Tuhan. Karena kami percaya, kami terlalu yakin setiap pergumulan, tantangan hidup yang kami alami maupun umat-Mu, Tuhan, itu tidak melebihi kekuatan kami. Karena Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan solusi, jalan keluar di atas setiap permasalahan hidup yang dialami oleh setiap umat-Mu, Tuhan. Malam hari ini teguhkan janji-Mu, perkataan-Mu di dalam hidup kami. Terus teguhkan apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami berdoa urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan beri kami telinga seorang murid yang mau diajar, dibimbing dan dituntun di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan, setiap keberadaan kami Tuhan pagari dan lindungi. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap benih yang ditaburkan lewat hamba-Mu, lewat kebenaran firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini mendapat tempat yang terbaik di tanah hati kami. Dan itu menjadi rema di dalam setiap hidup kami dan berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Berkata Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau berkata dengan iman, iblis Engkau tidak berkuasa, tidak mendapat celah sedikit pun di dalam pikiran dan hati kami untuk mencuri setiap taburan benih firman yang ditaburkan malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada penolakan akan firman-Mu, kekerasan hati yang menguasai hati dan pikiran kami, tetapi hati yang mau dibentuk, itu hati yang mau diajar, itu yang Tuhan ada di dalam setiap hidup kami. Tuntun kami, Tuhan, karena kebenaran firman itu yang akan terus membawa kami untuk melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, yang akan kami lihat di dalam hidup kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau belajar bersama akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pada saat malam hari ini kita sudah sampai kepada kitab Kisah Para Rasul pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-28, ya, yang menceritakan tentang akhir perjalanan Paulus yang sampai akhirnya tiba di Roma dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan untuk menggenapi rencana Allah, ya, di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan lihat Kisah Rasul pasal yang ke-28. Jadi pasal 28 ini ini adalah rangkaian pembacaan Alkitab tahunan kita sebanyak 31 ayat, dan pada hari seterusnya bahwa kita akan sudah melihat kepada surat-surat dari Paulus, ya, baik surat Roma, Korintus, Galatia dan seterusnya. Nah, malam hari ini kita akan coba lihat yaitu di pasal yang ke-28 ayat 1 sampai yang ke-10, yaitu perikopnya Paulus di Malta. Nah, saudaraku, kita melihat mulai dari pasal yang ke-27 itu mereka mulai berlayar ke Roma. Dan saudaraku, perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah karena ada badai, ada tantangan, ya, di tengah perjalanan. Dan sedemikian sulitnya perjalanan yang harus ditempuh untuk sampai di Roma, ya. Bahkan di situ
kapal terkandas, terkatung-katung selama beberapa hari ya di atas kapal di lautan selama 14 hari dan tidak makan. Ya, dalam kondisi begitu ya berapa lama tidak makan, tapi Paulus akhirnya berdiri dan meneguhkan dan menguatkan mereka semuanya. Dan saudaraku, berikutnya juga kita perhatikan bahwa di tengah situasi tersebut Paulus tahu dia harus melakukan apa. Nah, inilah seorang yang Rasul Allah, seorang utusan Tuhan yang mengerti betul sekalipun dalam kondisi yang juga dia mengalami badai itu, mengalami situasi yang sukar pada saat itu, tetapi situasi yang sukar pada saat itu juga dia tetap tahu dia harus lakukan apa gitu. Ya, dia seorang yang telah dikuatkan oleh Tuhan, dan ketika dia dikuatkan maka dia juga menguatkan mereka baik secara rohani, supaya mereka tetap tidak putus asa dengan situasi yang ada, dan juga akhirnya menyuruh mereka untuk jangan sampai tidak makan. Kalau tidak makan, nanti kita juga akan mati kelaparan. Ya, karena itu harus tetap makan. Ya, supaya dengan kekuatan itu kita bisa memperoleh kekuatan untuk lebih lagi melihat ke depan. Nah, saudaraku, saya akan bacakan pada malam hari ini itu Kisah Rasul pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Dengan perikopnya Paulus di Malta. Ya, jadi Paulus dan tentunya teman-teman seperjalanannya dia, ada Lukas di sana, ada Aristarkus, dan juga mungkin ada beberapa orang lain lagi yang menyertai dia, yang bersama-sama, dan tentunya juga dengan tahanan lain dan juga kepala perwira yang ikut bersama-sama yang mengawal Paulus dan tahanan yang lainnya. Bahkan perwira ini juga yang menyelamatkan Paulus ketika prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan. Tapi perwira ini ingin menyelamatkan Paulus. Nah, saudara, sekali lagi ini kita lihat bahwa di tengah perjalanan badai ingin menghalangi perjalanan mereka ke Roma, ingin menghalangi kehendak Tuhan. Ya, dan juga sesudah itu ada lagi prajurit-prajurit yang lain yang karena supaya tahanan ini tidak lolos, maka mereka mau membunuh semua tahanan tersebut. Tapi saudaraku, maka perwira itu menyelamatkan, ya, dan ia menggagalkan maksud Allah. Dengan menggagalkan maksud Allah berarti juga dia menggagalkan maksud mereka, berarti dia juga ikut untuk memberikan jalan kepada Paulus untuk sampai tiba di Roma, ikut menggenapkan rencana kehendak Allah melalui hidupnya. Nah, ayat 1 sampai yang ke-10 pasal 28 Kisah Rasul. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak akan dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengimbaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat 6. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Ayat yang ke-7. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramainya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Aku dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan yang kita baca dari kisah firman Tuhan yang dicatat oleh Lukas ini, kisah perjalanan Paulus menuju ke Roma untuk menggenapi rencana Tuhan. Kehendak Tuhan melalui hidupnya bahwa dia harus ke Roma untuk memberitakan Injil di sana dan juga menulis surat-surat kiriman dari Roma. Dan sekali lagi di tengah perjalanan ada saja tantangan, ada badai. Ya, perjalanan ke sana bukanlah perjalanan yang mudah, bukanlah perjalanan yang
yang gampang, tetapi ada sebuah proses yang harus diikuti, dan di tengah perjalanan itu ada kesulitan, ada kesukaran. Tidak hanya dari badai, ya, dan ternyata juga dari usaha prajurit-prajurit yang ingin membunuhnya. Tapi ada saja pertolongan Tuhan, bahwa kalau belum waktunya untuk Paulus menyelesaikan tugasnya, berarti itu dia harus menyelesaikan tugasnya. Dan Tuhan menolong dengan berbagai macam caranya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari Paulus di Malta ini, saudaraku, kita melihat bahwa betapa beragamnya tempat yang dikunjungi oleh Paulus. Ada begitu banyak sekali tempat yang dikunjungi oleh Rasul Allah ini. Dan saudaraku, itu yang kita lihat, perhatikan bahwa seorang yang tahu betul bahwa dia adalah utusan Allah, maka dimanapun dia berada, dia tahu dia harus lakukan apa, dia tahu dia harus kerjakan apa. Dia tahu bahwa hadirnya di tempat itu tuh bukan maunya dia, bukan semata-mata karena kebetulan, bukan karena keinginan dia, tetapi Tuhan yang membawa. Sekalipun Tuhan membawanya itu melalui apa? Sebuah badai. Ya, kalau kita lihat Paulus dan rekan-rekan berada di Pulau Malta yang kemungkinan besar tidak akan dikunjunginya seandainya ia tidak dihempas oleh badai ke tempat ini. Jadi kalau tidak ada badai yang menghempas mereka, ya, jadi kapal tidak diizinkan itu terombang-ambing dan tidak dihempas oleh badai, maka mereka tidak akan pernah mengunjungi tempat ini, Pulau Malta ini. Ya, jadi saudaraku yang kasih, bahwa Allah mempunyai rencana bagi pulau ini, bagi pulau tersebut. Dan sebagai seorang yang tahu betul bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan, dan hadirnya adanya dia di mana itu, dia tahu bukan karena kebetulan, bukan mau dia, tetapi Tuhan yang membawa dia ada di tempat tersebut. Sekalipun dengan berbagai macam peristiwa. Sekalipun dikatakan bahwa ini bukan sesuatu rencana mereka. Rencana pelayaran inilah sampai ke Roma, nggak ada hambatan, nggak ada rintangan. Ya, rencana semua perjalanannya mulus. Rencana semuanya pokoknya kapal yang tumpang ini dengan sudah diperhitungkan tentunya, bahwa dengan muatan sekian dan juga dengan penumpangnya, muatannya, tanah ditambah semuanya, berarti ini cukup untuk kapal bisa sampai tiba dengan selamat di Roma. Ya. Kalaupun ada badai, ada tantangan, tidaklah mungkin dalam ada gambaran pikiran mereka bawakan seperti ini. Gambarannya terombang-ambingkan di tengah laut, ya. Jadi artinya kan sekali lagi bahwa dalam pelayaran pasti sudah ketahuan, dan kita tahu bahwa pada saat itu yang namanya pelayaran, ya, ini adalah sesuatu yang sudah ini, karena Paulus juga pergi dalam penginjilan, dalam pelayanan misi, maka dia juga berlayar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dari Efesus dia berlayar ke Yerusalem. Jadi artinya bahwa ini sesuatu yang sudah umum, Asim. Dan orang yang menyediakan misalnya punya kapal pada saat itu, sekali lagi ini sudah memperhitungkan. Ini perjalanan yang jauh, ya, yang sampai ke Roma sana, ya, dari tempat mereka ke Roma sana. Nah, tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di sini terjadi angin badai. Nah, coba apa yang kita ingin lihat? Pada satu sisi, angin yang badai yang berbahaya ini tidak akan membawa kebaikan. Mereka diombang-ambingkan dalam kesukaran. Ya, rasa-rasanya sudah tidak ada harapan. Rasa-rasanya sudah tidak ada kekuatan. Tidak ingin makan lagi. Jadi mereka sudah kehilangan pengharapan di tengah-tengah situasi yang ada pada saat itu. Karena perahu mereka dihempaskan oleh badai. Pada sisi yang lain, saudaraku, maka badai ini, angin yang berbahaya, tidak akan membawa kebaikan. Tetapi pada sisi lainnya, saudaraku, angin yang berbahaya ini membawa kebaikan bagi Pulau Malta. Bahwa angin ini mengantar mereka sehingga tiba di Pulau Malta. Tiba di sana, dan kalau kita lihat, perhatikan, tiba di situ, saudaraku yang dikasih, coba kita lihat yang tadi kita baca, apa yang akhirnya Tuhan lakukan melalui kehidupan Paulus. Dan saudaraku, yang saya katakan bahwa seorang yang mengetahui rencana Tuhan, seorang yang sudah terlatih, terbiasa hadirnya dia di mana, maka dia tahu dia segera harus lakukan apa. Dia harus kerjakan apa di tempat tersebut. Bahwa hidupnya adalah surat yang terbaca. Hidupnya adalah, ini adalah utusan Tuhan. Saya mesti lakukan apa di tempat tersebut. Dan ini sebuah pengalaman bahwa badai yang membawa mereka ada di tempat tersebut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Kristus Yesus bagi setiap kehidupan kita, bahwa sekali lagi ini mengajarkan kepada kehidupan kita bahwa pengalaman perjalanan Paulus, kalau kita lihat juga di Filipi, waktu ada di Filipi, saudaraku, tanpa alasan, saudaraku, mereka, Paulus dan Silas ini dijebloskan ke dalam penjara tanpa melalui sebuah pengadilan. Dan Paulus berkata bahwa kami adalah warga negara Roma. Ya, maka orang-orang yang pada saat itu yang punya penghasilan dari seorang hamba yang memiliki rotendeng itu, karena melihat penghasilannya akan terancam oleh karena situasi yang demikian, maka mereka memasukkan Paulus ke dalam penjara. Tapi saudaraku dikasihi Tuhan, situasi yang ada membawa mereka masuk dalam penjara. Pada satu sisi yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa ini memberikan kepada Paulus ini adalah sebuah tantangan dalam jalinan. Dan itu tentunya secara fisik, secara itu merupakan hal yang tidak baik dan memberikan kesukaran bagi mereka. Tetapi pada sisi yang lainnya, saudara, kebaikan Tuhan terjadi di sana. Kebaikannya apa? Waktu mereka berdoa kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, terjadi gempa bumi. Waktu terjadi gempa bumi, saudaraku, maka semua penjara itu jadi goyah, maka terlepas semua belenggu mereka. Dan ketika terlepas, kepala penjara pada saat itu yang lihat, dia ingin membunuh dirinya karena takut bahwa semua tahanan sudah kabur. Dan pasti kalau semua tahanan kabur, dia akan dituntut pertanggungjawaban. Daripada nanti saya dituntut pertanggungjawaban, mending saya bunuh diri lebih dulu. Tapi Paulus berseru, jangan apa-apakan dirimu. Kami masih ada. Dan saudaraku, dengan gentar dan takut, apa yang harus kau lakukan supaya kau beroleh selamat? Percayalah engkau kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu, maka engkau akan peroleh keselamatan. Dan pada saat itu kata firman Tuhan, kita melihat bahwa ia dan seisi keluarganya, mereka percaya dan dibaptiskan, dan mereka bergembira karena mereka mengenal Yesus pada hari itu. Pada sisi yang satunya ternyata Tuhan izinkan ada badai. Ini menjadi pengalaman bagi mereka, ini menjadi tantangan bagi mereka. Tapi pada sisi yang lainnya, Tuhan mengerjakan kebaikan. Tuhan memakai badai tersebut untuk memberikan kebaikan kepada kepala penjara. Di sini saudaraku, pada sisi ini saudaraku, angin ini tidak membawa kebaikan, memberikan mereka dalam terombang-ambing, ya, tidak pasti, tidak menentu, tidak ada harapan. Sepertinya hidup kita akan berakhir di tempat ini, tidak ada lagi masa depan ke depan, ya. Tetapi saudaraku, dengan angin badai tersebut membawa sebuah pengalaman. Dan ini saya katakan bahwa seorang utusan Tuhan, seorang rasul Tuhan yang mengetahui betul bahwa dia adalah utusan, dia adalah seorang pelayan Tuhan, maka hadirnya dia di mana, adanya dia di mana, dimanapun dia berada, dia terus tahu dia harus lakukan, kerjakan apa di tempat tersebut. Saudaraku, bahwa ini yang kita bisa lihat, bahwa Paulus mengatakan di dalam Roma mengatakan bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Jadi karena saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bisa menulis tersebut, saya sendiri meyakini bahwa ini karena dari pengalaman dia bisa melihat bahwa baiklah perkara dalam ini, tantangan ini, kesulitan ini, maka saudaraku, Tuhan bekerja, ada kebaikan-kebaikan Allah yang Tuhan lakukan melalui hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, badai seperti apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, pada satu sisi memang terkadang membuat kita rasanya Tuhan, kok kami harus diizinkan mengalami ini. Dan secara mungkin kita harus ada keluhan, ya, harus ada dalam situasi yang rasanya Tuhan, ini dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang terhimpit, Tuhan kenapa harus ada begini. Saudaraku, tetapi kalau kita melihat kepada firman Tuhan, tahukah kita bahwa dalam semuanya itu Tuhan punya rencana. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang ingin kerjakan melalui kehidupan kita. Karena itu saudaraku, kita yang telah mengerti, yang telah diajar oleh kebenaran firman Tuhan, yang telah dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, maka akan melihat bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi bagi saya dan saudara, oleh pertolongan Tuhan, memampukan saya dan saudara untuk melihat ada kebaikan Tuhan yang Tuhan akan lakukan melalui setiap kehidupan kita. Ya, sehingga hadirnya saya dan saudara, di mana kita berada, kita tahu kita mesti lakukan apa. Saya kerjakan apa gitu loh. Jadi adanya saya di muka bumi ini berarti bukan sekedar saja saya ada dengan begitu saja, bukan karena kebetulan, bukan karena mau saya, tetapi berarti ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan pun misalnya membawa kita ada di tempat ini, mungkin melalui peristiwa yang tidak baik sekalipun saudaraku, tetapi melalui peristiwa yang tidak baik, Tuhan sanggup membuatnya menjadi kebaikan.
Dan itu yang dikatakan oleh Yusuf. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakan menjadi sebuah kebaikan, yaitu dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar, memelihara hidup begitu banyak orang, menjadi penyelamat pada saat itu, sekalipun melalui peristiwa yang tidak baik. Dijual saudara-saudaranya, dianiaya, ya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, dan dia mengalami sebuah proses kehidupan, perjalanan yang begitu panjang. Tetapi saudaraku, semua peristiwa itu akhirnya mengantarkan dia kepada kebaikan, kepada rancangan Tuhan atas hidupnya. Dan sekali lagi kita juga percaya bahwa apapun peristiwa ketidakbaikan, saudaraku, apapun peristiwa yang mungkin juga dirancang oleh orang-orang yang, saudara kita lihat, orang-orang yang mungkin tidak senang, yang iri hati atau apapun terhadap kita oleh karena kita mengalami kasih karunia Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa setiap rancangan itu, kalau kita ini terus ada dalam pilihan dan rencana Tuhan, dan masih ada rencana Tuhan melalui kehidupan kita, saudaraku, pastilah kita akan melihat sebagaimana pembelaan Tuhan atas Paulus. Maka pembelaan Tuhan juga akan ada, sama juga bagi setiap kehidupan kita. Bahwa dia pasti Tuhan akan menolong. Sekalipun mungkin seketika lamanya kita harus mengalami yang namanya perjuangan, mengalami tekanan, mengalami proses yang tidak enak, mengalami impitan, ya, mengalami situasi yang rasa-rasanya Tuhan, kenapa harus diizinkan begini? Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan terus izinkan bagi kita, maka sekali lagi, kalau Tuhan masih mengizinkan kita untuk ada pada hari ini, dan adanya kita, berarti masih ada rencana Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga apapun yang Tuhan izinkan, apapun bentuk kesukaran, apapun bentuk kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita, di sana sekali lagi ada kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, kita tahu adanya saya di mana, dimanapun saya berada pada hari ini, bukan karena mau saya, tetapi ada satu yang harus saya kerjakan. Ada sesuatu yang saya lakukan, bahwa hidup ini menjadi surat Kristus yang harus dibaca, disaksikan, menjadi terang. Saya lakukan apa di tempat tersebut? Saya kerjakan apa? Itu sesuatu yang berguna, itu sesuatu yang memuliakan Tuhan, ya. Karena sekali lagi, saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa sebagaimana Paulus ini sudah dialami, bahwa disitulah dia melihat dengan jelas ada rencana Tuhan, ya, melalui kehidupannya, sehingga hadirnya ada di sana, adanya di Pulau Malta, Tuhan yang membawa dia di tempat tersebut. Nah, saudaraku, yang katakan lagi bahwa adanya kita pada hari ini rencana Tuhan, itu artinya juga berarti saya mesti kerjakan, lakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama yang kita lihat. Yang berikutnya kita lihat di dalam ayat yang kedua, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena mulai hujan dan hawanya dingin. Saudaraku, mereka ini sudah terombang-ambingkan di tengah laut, ya, dan akhirnya mereka tiba di Pulau Malta. Dan ketika mereka tiba, saudaraku, di Pulau Malta, ya, di situ kata firman Tuhan bahwa penduduk pulau itu sangat ramah, ya, terhadap mereka. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Jadi Allah melanjutkan pemeliharaannya melalui penduduk Pulau Malta. Mereka menyambutnya dengan ramah. Bahkan di situ kata firman Tuhan, mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Jadi karena mulai hujan dan hawanya dingin, dan mereka juga sudah sekian waktu lamanya, berapa hari lamanya terombang-ambingkan di tengah lautan. Dan ketika mereka tiba, saudaraku yang terkasih, Tuhan melanjutkan pemeliharanya. Mereka disambut, ya, dengan baik di tempat tersebut, dengan ramah, ya. Kita tahu, saudaraku yang dikasih, keuntungan apapun yang kita peroleh melalui tangan orang lain haruslah kita anggap sebagai datang dari tangan Allah sendiri. Kan kita tahu ini adalah tangan Allah sendiri yang menggerakkan orang-orang tersebut. Bahwa saudaraku, di dalam pasal sebelumnya Tuhan sudah menampakkan diri kepada Paulus yang mengatakan bahwa engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi Tuhan sudah berjanji kepada Paulus, menampakkan diri kepadanya bahwa engkau harus ke Roma, dan oleh karunia Allah engkau akan selamat, ya, sekalipun ada tantangan ini, karena engkau harus menghadap kaisar, ya, di sana kata firman Tuhan, ya. Dan ketika mereka tiba di Pulau Malta, Allah melanjutkan pemeliharaannya melalui kehidupan mereka, melalui orang-orang di Pulau Malta yang menyambut mereka, ya. Penduduk di sana, saudaraku, dikatakan bahwa bahkan penduduk di sana menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan,
Ya, di ayat yang ke-10 ketika mereka hendak berangkat selama 3 bulan di sana. Saudaraku yang dikasih, kenapa hal tersebut mereka bisa lakukan, kerjakan? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ini oleh karena pemeliharaan Tuhan melalui kehidupan, melalui tangan mereka. Ya, orang-orang penduduk Pulau Mate, Tuhan menggerakkan mereka untuk menyambut mereka dengan ramah dan menyediakan segala yang mereka perlukan. Dan kalau kita lihat yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa hadirnya mereka juga di situ, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca dari ayat yang ke-7, saudaraku, maka sekali lagi Paulus tahu benar apa yang dilakukan. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Gubernur di tempat tersebut, kata firman Tuhan, menyambut pemeliharaan Tuhan melalui pemimpin yang ada di tempat tersebut. Ya, dan kata firman Tuhan, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Jadi dia mulai memberitakan hal rohani, membawa harapan rohani kepada tempat tersebut, kepada ayah Publius yang karena sakit demam dan disentri. Ya, dan ketika Paulus datang, saudaraku, ia mendoakan dan menumpangkan tangan ke atasnya, dan oleh anugerah Tuhan mulai mengalami kesembuhan. Dan ternyata saudaraku, sesudah peristiwa tersebut terdengar, datanglah juga orang-orang sakit dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan juga saudaraku, selama 3 bulan ada di tempat tersebut, pastilah ini tidak hanya berbicara, karena kita tahu bahwa karakter Paulus adalah dimanapun dia berada, sekecil apapun kesempatan dia beritakan Injil. Pastilah saudara kita di sana ada peluang, ada kesempatan ini. Saudaraku, sebelum didoakan, sebelum oleh karunia Tuhan mereka boleh mengalami kesembuhan, pastilah ada pengajaran firman Tuhan disampaikan, Injil disampaikan di sana. Dia mengajarkan, membawa perkara rohani ke sana, sehingga mereka boleh mengalami karunia rohani di sana. Dan karena karunia rohani terjadi bagi mereka di sana, kesembuhan pun terjadi. Ya, mulai kehidupan mereka. Karena saudara yang terkasih, sekali katakan bahwa dia adalah seorang yang tahu benar hadirnya dia di mana, dia mesti lakukan apa, kerjakan Allah. Oleh karena dia melihat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ini pemeliharaan Allah terjadi, mereka disambut dengan ramahnya, dan Tuhan melanjutkan pemeliharaannya melalui, saudaraku, melalui ini loh, orang-orang yang ada di Pulau Malta ini. Dan juga tidak hanya orang-orang tersebut, bahkan pemimpin juga yang ada di gubernur itu, namanya Publius, menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Itu disambut dengan baik, dilayani dengan baik. Ya, inilah pemeliharaan yang Tuhan lakukan, kerjakan melalui orang-orang ini. Ya, saudaraku, sekalipun kita melihat bahwa mereka baru saja dihantam oleh badai, oleh gelombang, perjalanan yang begitu sukar, saudaraku, tetapi ketika mereka tiba di pulau yang saudaraku yang tidak direncanakan, mereka tiba di tempat tersebut, ternyata saudaraku terkasih, tempat tersebut menyambut mereka dengan ramah. Ya, menyambut semua mereka. Mereka tidak merasa terusik dengan kehadiran mereka. Karena kita tahu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dengan hadirnya mereka itu, ya, mungkin saja saudaraku, karena mereka ini adalah Paulus dan orang-orang yang lain itu adalah orang tahanan. Ya, bisa saja mungkin mereka kalau misalnya berpikir bahwa jangan-jangan nanti mereka hadir, mereka akan berikan kesulitan bagi kita karena mereka tahanan. Berarti ada sebuah tindak kriminal yang dilakukan. Ya, kita tahu Paulus bukan karena kriminal, tindakan pidana, tapi bagaimana dengan rekan-rekan, dengan tahanan yang lainnya? Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa tidak ada semacam kekhawatiran, ketakutan, tapi justru mereka menyambut dengan ramah, menyediakan apa yang mereka butuhkan, menyambut mereka selama 3 bulan di tempat tersebut. Berarti selama itu juga di tempat tersebut, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan melakukan. Tuhan melanjutkan, ya, pemeliharaannya melalui tangan orang-orang ini. Ya, Tuhan memakai mereka. Penduduk Malta menyambut mereka dengan ramah. Ya, dan saudaraku ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca firman Tuhan, dan ini juga menjadi ajar kita, Yesus sendiri mengatakan, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan kalau saudara kita lihat, karena mereka menyambut ini, menyambut Paulus dan teman-teman rasulinya yang adalah utusan Tuhan, Paulus sebagai seorang rasul Allah, sebagai pemberita Injil, dan juga sebagai orang benar, ya, bahwa mereka yang menyambut dengan ramah, memberikan tumpangan, menyediakan segala keperluan mereka secara jasmani,
Ya saudara, bahkan memberikan pada saat itu, memberikan kehangatan di tengah cuaca yang sudah mulai hujan. Ya, dan hawa dingin. Karena kalau misalnya saudaraku, hujan dan hawa dingin dan mereka ini baru saja dari tengah lautan, mungkin saja kalau saya baca adalah beberapa pandangan yang lain, mereka ini pastilah saudara-saudara, baju mereka itu sudah pada basah. Artinya apa ya saudaraku? Kalau itu dibiarkan terus, maka bisa memberikan tantangan lagi yang lain kepada tubuh mereka. Tapi saudaraku, penyambutan dengan ramah itu, mereka menyalakan api di sana, ya, menyambut dengan ramah dan menyediakan semua apa yang mereka butuhkan. Dan kalau kita baca firman Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima orang benar, upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, kata Yesus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dan ini yang mereka lakukan. Dan kalau kita melihat terjadi anugerah kesembuhan di sana kepada ayah Publius dan juga kepada orang-orang yang mendengar mereka disembuhkan, mengalami seorang ini. Karena apa? Saudara, ini yang mereka lakukan. Dan saudaraku dikasih apa yang coba kita ingin lihat, kita ingin pelajari. Bahwa di dalam kitab Ibrani juga mengatakan, dan janganlah kamu lupa memberi tumpangan, ya. Dan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, berapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Memberi tumpangan, melayani. Dan saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, menjamu malaikat-malaikat. Dan kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan, kebaikan hati, keramah tamahan, menyambut mereka, melayani. Dan artinya juga ini apa nih saudaraku? Dengan menyambut dan melayani, mereka juga ingin hidup mereka ini mewujudkan rencana Tuhan atas apa yang Tuhan sedang rencanakan melalui Paulus dan rekan-rekannya lainnya. Dan orang-orang juga yang bersama dengan dia juga itu saudaraku, baik para tahanan dan juga perwira dan juga para prajurit itu juga mengalami kebaikan juga. Ini oleh karena apa? Oleh karena apa yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya. Ya, oleh karena dia sebagai seorang utusan Allah yang saudaraku yang ya sekalipun kita melihat pada saat itu ketika dia mulai juga ikut ya memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, ada ular yang menggigit ya, tetapi ternyata ular terus kebaskan lalu ya Paulus melembaskannya ke dalam api. Orang-orang di sana mengatakan bahwa sekalipun mungkin karena orang sudah melakukan ini kejahatannya begitu besar sehingga sekarang ada keadilan lagi bagi dia, ya, sehingga sekalipun sudah lolos dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi keadilan. Tetapi karena mereka melihat dia tidak menderita sesuatu, maka mereka menganggap dia sebagai Dewi. Dan itulah peluang kesempatan bagi Paulus, ya, untuk memberitakan Injil di sana. Dan sekarang dia sebagai seorang pemimpin rohani, dia sebagai orang rasul Allah tampil untuk memberitakan firman Tuhan. Dan oleh karena dia tampil dan mereka menyambut dia dengan baik, saudaraku yang terkasih, kebaikan Allah terjadi. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, para tahanan, para perwira dan juga para prajurit dan rekan-rekan rasulinya juga boleh melihat, menikmati pemeliharaan juga, ya, menikmati keramah tamahan, menikmati jamuan oleh Publius yang ada dan juga oleh orang-orang pada saat itu. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena ini seorang utusan Tuhan yang mengerti dengan betul, saya mesti lakukan apa, saya mesti kerjakan apa. Ya, kesempatan yang ada. Dan berikutnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini juga menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Hadirnya kita ada di mana badai boleh terjadi. Kita tahu badai ini juga bisa mengantar kita untuk melihat kebaikan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Dan adanya kita di mana, berarti itu juga ada terus rencana Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan terus lakukan. Pada satu sisi yang bersamaan, ada mungkin orang-orang, ada peristiwa yang ingin menghalangi, menggagalkan rencana Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi sekali lagi kita, dari firman Tuhan kita baca saudaraku, pasti akan terus orang Tuhan bawa untuk kita juga melihat, menikmati pemeliharaan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Bahkan terkadang saudaraku yang terkasih, yang rasanya tempat ini saudaraku tempat yang asing, tetapi mereka tiba
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menggerakkan mereka untuk melihara hidup mereka. Dan saudaraku, pada sisi yang lainnya kita melihat, kita juga belajar apa nih? Menyambut mereka yang menyambut mereka dengan ramah dan melayani. Menyambut nabi sebagai nabi, menyambut orang benar sebagai orang benar, memberi air sejuk secangkir saja itu tidak kehilangan upahnya. Artinya apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ini pelayanan-pelayanan juga yang harus kita lakukan. Manakala ada utusan Tuhan, manakala ada hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dan mereka sedang dalam rencana Tuhan, dan kita ikut bersama-sama mendukung apa yang mereka lakukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan ini kata firman Tuhan, orang tersebut kita tidak akan kehilangan upahnya. Itulah sekarang hadirnya kita ada di mana? Di mana Tuhan bawa kehidupan kita, dan kita melihat ada hamba Tuhan, ada gembala-gembala, ada pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani, dan kita boleh menyambut semuanya, ikut mendukung apa yang mereka lakukan, ikut mendukung apa yang mereka kerjakan sebagai seorang utusan Allah, supaya melalui kehidupan mereka itu nama Tuhan dipermuliakan, kebaikan Tuhan boleh terjadi, berkat rohani boleh terjadi, dan setiap kita yang ikut di dalamnya, setiap apa yang ikut di dalamnya, kita yang ikut di dalamnya, saudara kasih oleh Tuhan, akan juga mengalami dampaknya, akan menerai. Itu artinya kita katakan apa? Taburan rohani dan kebaikan oleh Paulus dan rekan-rekannya di Pulau Malta membuat mereka sangat dihormati dan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Ya, ketika mereka, saudara, dikatakan firman Tuhan 3 bulan lamanya di tempat tersebut, karena apa yang mereka lakukan ini, taburan rohani yang mereka lakukan, tidak nampak betul bahwa mereka adalah, Paulus ini adalah seorang tahanan. Ya, harusnya sebagai seorang tahanan itu saudara berbuat kriminal, berbuat tindak pidana. Tetapi Paulus, saudaraku, apa yang dilakukannya taburan secara rohani itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan penduduk Malta ini boleh menikmati hasilnya dan terkasih. Dan ketika mereka hendak berlayar ke sana, penduduk tersebut menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan. Taburan secara rohani, saudaraku, mereka tuai. Dan saya dapat katakan saudaraku, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kita yang bekerja pada hari ini, saudara kerjakan apa? Kita lakukan apa? Pasti Tuhan akan menyediakan upah bagi setiap kehidupan kita. Karena itu kata firman Tuhan, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan bagi kehidupan kita. Artinya hadirnya saya dan saudara di mana? Terus kerjakan. Sama waktu yang ada. Kita ada pengujian yang sama. Seperti para rasul pada itu. Mereka mengatakan, ini waktunya sudah begitu singkat. Apalagi kita yang ada pada hari ini. Mereka saja yang pada saat itu, ya, mereka mengatakan bahwa waktu sudah begitu singkat. Apalagi kita yang ada pada hari ini. Berarti juga kita harus bekerja terus menabur. Di mana kita ada, apa yang kita lakukan? Baikkah kita melakukan menyambut ya nabi sebagai nabi, orang benar, memberi air sejuk secangkir saja, ia tidak akan kehilangan upahnya. Apa yang kita lakukan? Tuhan akan menolong, Tuhan akan berkati dan menumbuhkan setiap benih-benih yang kita tahu. Saya bacakan ayat terakhir, 1 Timotius 5 ayat yang ke-18. 1 Timotius 5 ayat yang ke-15. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang pekerja, Timotius, jangan takut tentang hidupmu, lakukan, kerjakan saja. Ya, jangan berangus mulut lembu, lakukan, kerjakan saja. Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi apa yang kau kerjakan, ada upah yang menyertai. Setiap taburan rohani, saudaraku dikasih oleh Tuhan yang dikerjakan, lakukan saja. Maka Tuhan yang akan menumbuhkan dan akan memperoleh upahnya. Demikian juga kehidupan kita pada hari ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Waktu kita mengerjakan apa? Lakukan apa? Sebagai seorang yang tahu benar, saya utusan Tuhan menggenapkan rencana Tuhan melalui kehidupan saya. Ya, saudara lakukan saja, kerjakan saja. Kita tahu seorang pekerja, kita yang mengerjakan apa akan mendapat upah yang Tuhan telah siapkan bagi saya dan saudara. Ya, karena itu kuatkan setiap hati kita, langkah kita. Kalau ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan, dan mungkin juga sekali ada orang-orang yang ingin menghambat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Saudara kita kasih pada saat yang bersamaan juga ada orang-orang yang Tuhan akan bawa untuk juga melanjutkan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Di tempat ini mungkin orang rasanya menutup pintu, tapi di tempat yang lain Tuhan akan buka pintu bagi kehidupan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas, ya, yang sanggup menolong kita dengan berbagai macam cara. Kenapa? Karena kita adalah, saudaraku, orang percaya, orang benar yang hadir pada hari ini, yang tahu saya mesti lakukan apa, saya mesti kerjakan apa. Tuhan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini. Kiranya oleh anugerah Tuhan terus mampukan kita untuk hidup dalam rencana Tuhan. Harinya saya dan saudara di mana kita tahu saya mesti lakukan apa, dan bukan kebetulan, tetapi ini adalah rencana Tuhan. Sekalipun dengan cara yang mungkin kita tidak duga, tidak kita pikirkan bahwa saya ada pada hari ini, tapi kita tahu
semua ada kebaikan Allah. Puji Tuhan, memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa kita. Tapi sebelumnya kita akan kembali memuji Tuhan. Sebelum itu kita akan masuk sama dalam doa kita. Puji Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan untuk hidup dan menjadi berkat di mana Tuhan bawa kita berada sampai saat malam hari ini. Dan malam hari ini tiba saja kita akan masuk di dalam doa kita. Namun sebelumnya kita akan sama-sama menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kami percaya kami tidak akan goyah, sebab Engkau selalu beserta dengan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Sabar bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari. Terima kasih buat kembali kesempatan ini yang Tuhan beri bagi kami untuk kami boleh kembali datang bersama-sama Tuhan, sujud di hadapan-Mu, memuji meninggikan Engkau atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami, dan juga kembali kami merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Bersiap apa yang kami bisa pelajari pada malam hari ini Tuhan.
Biar Roh Kudus yang meteraikan dan berbicara lebih jauh bagi kami, bahkan terus mengingatkan kami untuk dimampukan untuk boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya, kami terus mengetahui bahwa adanya kami pada hari ini Tuhan, ini bukan karena mau kami, ini bukan karena kebetulan ya Tuhan, tetapi ini karena ada rencana Tuhan. Ya Tuhan, dan kami percaya dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami mengalami tantangan, pergumulan, ujian Tuhan, pada satu sisi ya Tuhan, kami ya Tuhan mungkin dalam posisi yang tertekan ya Tuhan, tapi pada sisi yang lain Tuhan, kami dimampukan Tuhan untuk melihat ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan melalui semuanya itu Tuhan. Dan itulah yang Kau lakukan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan juga terus menolong mengerjakan kebaikan Tuhan atas setiap apapun yang situasi yang umat-Mu alami Tuhan. Dan Tuhan menolong kami supaya hadirnya umat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Itu artinya bahwa Injil juga, firman Tuhan juga, kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, berita sukacita, berita kemenangan ya Tuhan. Berita penebusan itu harus hadir melalui kehidupan kami ya Tuhan. Berkat-berkat rohani dihadirkan melalui kehidupan kami. Pengharapan secara rohani hadir melalui kehidupan kami Tuhan. Sehingga tempat sekitar kami dimanapun berada yang tidak ada pengharapannya Tuhan, yang dalam kelemahan atau apapun Tuhan, mereka boleh mengalami kekuatan, mereka boleh mengalami pertolongan, mengalami sukacita, mengalami keselamatan, mengalami kemenangan. Oleh karena ada umat-Mu, ada orang-orang benar yang Tuhan bawa untuk boleh terus melihat setiap kesempatan tersebut Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat pada malam hari ini, berkati setiap langkah mereka, dan Tuhan terus menolong supaya Tuhan terus membawa kami menjadi terang, menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Berkati semua juga ada bersama-sama dengan kami malam hari. Bahkan bangsa kami Tuhan berkati, pemerintahan kami ya Tuhan, tertinggi sampai terendah Tuhan, pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan tolong, bahkan Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan Tuhan, bersama wakil presiden dibantu oleh para menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju Tuhan tolong, yang ada sampai pemerintahan di tingkat provinsi ya Tuhan, gubernur, wakilnya, bupati, wali kota sampai tingkat rendah Tuhan tolong semuanya dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Bahkan juga bersama-sama ya Tuhan, bersama satuan gugus tugas ya Tuhan, untuk penanganan percepatan penanganan COVID-19 Tuhan tolong biar terus terjadi satu sinergitas ya Tuhan, kesolidan ya Tuhan di antara mereka sama-sama Tuhan, sehingga ya Tuhan penanganan dampak dari COVID-19 Tuhan, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi ya Tuhan, dampak sosial yang timbulkan Tuhan, itu boleh dapat teratasi ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan tolong ya Tuhan, ada umat-Mu Tuhan, ada hamba-Mu, ada gereja-Mu juga dalam Tuhan tolong dimanapun Tuhan bawa kami, itu kami juga ikut bersama-sama berperanan di tempat tersebut. Apa yang kami bisa lakukan, apa yang kami bisa kerjakan Tuhan untuk menghadirkan sejahtera Tuhan, menghadirkan ya Tuhan pertolongan Tuhan melalui kehidupan kami. Tuhan tolong mampukan semuanya Tuhan, bahkan seluruh juga bangsa-bangsa pada hari ini yang sedang bergumul juga Tuhan sama. Tuhan tolong ya Tuhan. Dan percaya ada kebaikan-kebaikan Tuhan juga sedang ternyatakan Tuhan. Tidak kami boleh melihat Tuhan bahwa Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah jaminan kami ya Tuhan. Bahwa apa yang dibangun oleh kami pada hari ini, oleh manusia pada hari ini Tuhan, maka itu tidak bisa memberikan jaminan ya Tuhan. Jaminan kedamaian, jaminan keamanan ya Tuhan, jaminan ketenangan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang memberikan jaminan, pengharapan bagi kehidupan kami. Dan pengharapan dalam Engkau adalah pengharapan yang teguh, yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun Tuhan. Dan itulah pengharapan kami menjadi orang yang percaya kepada-Mu pada hari. Kuatkan setiap langkah umat-Mu Tuhan, tolong setiap kami semua. Kami bersyukur malam hari ini, kami beri perundungan malam kami, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan shalom.